dulu aja. This call is now being recorded. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan untuk bersama-sama belajar melalui Google Meet. Alhamdulillah ini ada 25 anak. Kita akan membahas mengenai apa itu laporan keuangan serta bagaimana cara menyusun laporan keuangan. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Oke, berdoa disilakan. Amin, berdoa selesai. Terima kasih. Sebelumnya, bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak. Alhamdulillah, ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, teman-teman bisa menyiapkan alat tulis, bisa diangkat bukunya. Yang buku. Kemudian alat tulisnya, pen atau pensil atau yang lainnya. Oke. Ya. Insyaallah kita siap ya kita semuanya untuk melakukan pembelajaran. PowerPoint sudah bisa dilihat ya. Halo? Ya. PowerPoint-nya sudah bisa dilihat ya. Ya, sudah. Sudah apa belum? Sudah ya? Ya. Oke. Kita mulai saja pada pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yakni menyusun laporan keuangan. Ya, kompetensi dasar untuk pembelajaran kita pagi hari ini ada dua, kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, arus kas untuk perusahaan jasa. Mohon maaf ini bisa di-mute dulu ya. Oh ya, Ding. Kalau lagi buka PowerPoint. Ya. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan ini menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca dan juga laporan arus kas. Untuk indeks prestasi kumulatif PowerPoint-nya nggak muncul ya? Muncul nggak sih? Muncul, Pak. Nggak slide ya? Slideshow nggak? Slideshow nggak? Kelihatan. Slideshow nggak? Ya. Benar ya? Kemudian lanjut pada indikator pencapaian kompetensi atau indikator yang hendaknya bisa teman-teman capai ketika telah mempelajari materi ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian, fungsi dan juga tujuan laporan keuangan, menjelaskan macam
laporan keuangan serta bentuk dan isinya, serta teman-teman harapannya bisa menyusun laporan laba bersih, bahan modal, neraca, dan juga laporan arus kas untuk perusahaan dan usaha. Tujuan pembelajarannya sama. Setelah melakukan pembelajaran, harapannya mampu menjelaskan pengertian fungsi dan tujuan laporan keuangan, menjelaskan macam-macam laporan keuangan, serta bentuk dan isinya, serta teman-teman mampu menyusun laporan-laporan keuangan. Yang nanti akan kita pelajari bersama. Oke, sebelum kita memasuki materi laporan keuangan, saya mau nanya ke teman-teman semuanya. Teman-teman sudah mempelajari neraca lajur? Sudah. Ya. Kemudian materi yang tadi malam saya kirimkan sudah dipelajari juga? Gue denger, Pak. Bagaimana? Keresak. Tidak suaranya. Sudah dipelajari. Mari yang saya kirimkan malam. Sudah. Siap, sudah. Sudah ya? Oke. Saya mau bertanya. Kan teman-teman semuanya ini sudah mempelajari neraca lajur, kemudian kegunaan neraca lajur dalam menyusun laporan keuangan. Nah, boleh minta tolong salah satu untuk menjelaskan apa itu neraca lajur dan bagaimana kegunaan neraca lajur dalam menyusun laporan keuangan. Boleh salah satu? Ada yang bisa membantu saya? Tika, Pak. Siapa? Tika. Gak usah nunjuk. Tika, Pak. Ayo, siapa? Pas, Pak, pas. Duh, kok pas? Kan udah belajar, Pak. Ulangi, Pak, ulangi. Apa yang dimaksud dengan neraca lajur dan apa kegunaan neraca lajur dalam penyusunan laporan keuangan? Bagaimana? Ada yang bisa menjawab? Bentar, Pak. Jadi apa ya, neraca lajur kan isinya ada neraca 1, AGB, NSD, sama laba. Siapa namanya? Rindang. Rindang ya? Oke, Rindang. Pak, ini cuma salah doang ya, Pak. Gimana, Rindang? Aku mana? Ya, daripada lama lah ya. Ini saya jelasin. Jadi neraca lajur, teman-teman, merupakan sebuah ringkasan atau catatan yang di dalamnya terdapat neraca saldo seminggu penyesuaian, kemudian ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, dan juga akun-akun laba bersih dan juga neraca. Yang mana nantinya sangat berguna bagi teman-teman untuk menyusun laporan keuangan karena di dalamnya terdapat saldo setelah penyesuaian yang mana kita gunakan untuk menyusun laporan keuangan, baik laporan laba bersih, laporan bahan modal maupun keuangan. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa. Insya Allah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada apa yang dimaksud dengan laporan keuangan. Nah, teman-teman kan sudah membaca nih tadi malam. Kira-kira apa nih? Apa yang dimaksud dengan laporan keuangan? Aku mentura. Gimana? Dulu ya, Pak. Laporan keuangan suatu perusahaan. Suatu perusahaan pada suatu akuntansi dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Ini yang ngomong siapa sih tadi? Satu-satu. Norama. Iya, Pak. Sama satunya tadi siapa ya? Norama doang. Paul. Paulina Aziza. Siapa? Anissa Paulina. Anissa Paulina. Oke.
Betul ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa laporan keuangan itu merupakan laporan atau informasi keuangan dari sebuah perusahaan yang mana menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah melakukan kegiatan usaha dalam suatu periode tertentu. Nah, untuk karakteristiknya ini ada 4. Yang pertama dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dapat diperbandingkan. Betul sekali. Kemudian kita lanjut kepada apa itu macam-macam atau ada berapa macam-macam laporan keuangan. Kira-kira ada apa aja? Ada yang bisa jawab? Ada Sebutkan nama dulu ya. 5 DN, Pak. 5 enggak ada? Ya, siapa? Ini namaku siapa? Novita, Pak. Ya, Novita. Laporan laba rugi, laporan perubahan model, laporan raja, laporan arus kas atau laporan arus data, dan catatan dan laporan lain-lain. Ya, betul sekali. Harapannya dipahami ya. Jadi tidak perlu membaca catatan. Betul sekali, ada 5, yaitu laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan yang terakhir catatan atas laporan keuangan. Itu yang biasanya paling minimal dipunyai oleh perusahaan jasa, seperti itu ya. Nah, kemudian teman-teman semuanya, kita kan ada 5. Insya Allah kita akan mempelajari 4 laporan keuangan dan akan latihan 3 laporan keuangan. Keempat laporan keuangan itu adalah laporan laba rugi, perubahan ekuitas, posisi keuangan, dan atas latihan kita akan hanya berlatih 3 laporan keuangan, yaitu laporan laba rugi, perubahan ekuitas, dan keuangan. Oke teman-teman, kita masuk ke macam laporan keuangan yang pertama. Itu laporan laba rugi. Oke. Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan atau menampilkan aktivitas operasional, yakni menampilkan akun-akun pendapatan, akun-akun beban yang mana akan dikalkulasikan dan diketahui laba atau rugi dari perusahaan pada suatu periode tertentu. Jadi teman-teman, laporan laba rugi ini bisa diketahui kinerja perusahaan dari laba ataupun rugi yang didapatkan oleh perusahaan tersebut. Komponennya teman-teman semuanya ada beberapa, yakni adalah yang pertama pendapatan usaha. Ya, karena dalam hal ini kita membahas perusahaan jasa, pendapatan jasa, kemudian beban operasional yang berkaitan langsung dengan usaha utama perusahaan tersebut. Kemudian komponen yang ketiga ada pendapatan di luar usaha atau pendapatan yang tidak berkaitan langsung dengan usaha utama perusahaan, dan juga beban di luar usaha atau beban yang tidak berkaitan langsung dengan usaha utama perusahaan. Misalkan kalian teman-teman semuanya sudah mengerjakan soal mengenai bengkel Bayu Motor. Nah, dengan perusahaan jasa yang bergerak di bidang reparasi dan servis motor, otomatis usaha utama dari bengkel tersebut adalah apa? Jasa servis, gitu kan ya? Servis. Jasa servis, jasa reparasi, seperti itu. Berarti ketika ada pendapatan, misalkan ada pendapatan jasa, kemudian ada pendapatan sewa, pendapatan bunga, maka yang termasuk ke dalam pendapatan
usaha adalah pendapatan jasa servis tersebut. Kemudian selain pendapatan tersebut, misalkan pendapatan sewa, misalkan si bengkelnya itu punya ruko, kemudian rukonya disewakan, kan itu termasuk di luar usaha utama bengkel tersebut kan. Jadi masih termasuk ke dalam pendapatan, namun pendapatan di luar usaha. Begitu juga dengan pendapatan bunga yang tidak berhubungan dengan usaha utama dari bengkel tersebut. Begitu juga dengan beban usaha, maka beban operasional yang berkaitan langsung dengan dengan perusahaan tersebut, dengan operasional perusahaan tersebut, misalkan beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan dan sebagainya. Adapun beban bunga ini biasanya tidak berkaitan langsung ya dengan usaha utama, sehingga masuknya kepada beban di luar usaha. Bisa dipahami ya, teman-teman? Oke. Untuk bentuknya laporan laba rugi ini ada dua. Yang pertama single step dan multiple step. Nah, boleh teman-teman bisa menjelaskan salah satu apa yang menjadi perbedaan antara single step dan juga multiple step? Ayo, sebutkan nama. Pak, saya agak mudeng, Pak. Boleh diulang enggak? Bagaimana tidak mudengnya? Pak. Laba rugi. Baru gabung, Pak. Oh, baru gabung. Iya. Untuk yang baru bergabung nanti silahkan bisa mengkondisikan diri. Nanti videonya ini akan diupload di YouTube. Nanti teman-teman bisa menonton ulang. Seperti itu ya. Ya, makasih, Pak. Oke, sama-sama. Bagaimana pertanyaan saya tadi? Bentuk Tahu, laporan Pak. laba rugi ada dua. Siapa? Anissa. Kalau Open single kamera ya. Kameranya di-on kan ya? Oke. Kalau single step tuh penghasilan usaha dan penghasilan di luar usaha disusun dalam satu kelompok. Benar gak, Pak? Oh, kamu gimana? Dicatat tadi, Pak. Iya. Terus gimana, Anissa? Step itu penghasilan maupun beban dipisahkan secara rinci antara pendapatan dan beban usaha. Ya, betul. Dipahami sebelumnya ya, kalau bisa ya. Oke. On kamera jangan lupa teman-teman semuanya. Kameranya dinyalakan. Oke. Betul yang tadi dikatakan sama teman kalian, si Anissa ini, bahwa perbedaan antara single step dan juga multiple step adalah terletak pada perlakuan ya. Bagaimana cara mencatat? Kalau single step itu pendapatan digabung semua, tidak membedakan antara pendapatan usaha ataupun pendapatan di luar usaha. Begitupun dengan bebannya, tidak dibedakan antara beban usaha maupun beban di luar usaha. Jadi digabung, lebih gampang gitu ya. Jadi pencatatannya tinggal pendapatan, kemudian masukin semuanya, sama dikurangi beban, masukin semuanya. Sedangkan untuk yang multiple step, ini dibedakan antara pendapatan usaha, pendapatan di luar usaha, beban usaha, dan juga beban di luar usaha. Nanti pencatatannya juga berbeda, akan seperti ini, pendapatan usaha, baru beban usaha, nanti ketika dikalkulasi akan muncul laba usaha atau rugi usaha. Kemudian bawahnya baru pendapatan dan juga beban di luar usaha. Jadi dipisah antara pendapatan operasional yang berkaitan langsung dengan usaha dengan pendapatan dan beban yang di luar operasional. Seperti itu ya. Itu untuk perbedaan bentuk laporan laba rugi, single step dan multiple step. Kemudian setelah membuat laporan laba rugi, kira-kira kita membuat laporan apa? Ekuitas, laporan perubahan modal. Betul, Rindang. Ekuitas.
Rindang tadi ya udah ya. Laporan perubahan ekuitas. Jadi setelah kita membuat laporan laba rugi, laporan yang selanjutnya kita membuat laporan ekuitas. Nah, ada yang bisa menjelaskan apa itu laporan ekuitas? 3, Pak. Ika? Siapa ayo? Saya Pak. Norama. Silakan. Ya. Laporan perubahan ekuitas adalah melaporkan perubahan masing-masing akun ekuitas pemegang saham dan total ekuitas pemegang saham nanti kenaikan modal selama satu periode. Oke. Betul ya, jadi laporan perubahan ekuitas itu secara singkatnya bisa kita singkat laporan yang menggambarkan perubahan ekuitas modal dari perusahaan jasa yang terjadi perubahan akibat kegiatan usahanya. Jadi komponennya ada yang bisa menyebutkan komponennya apa saja? Komponen laporan perubahan ekuitas, ada yang bisa menyebutkan? Nggak tahu, Pak. Ayo. Nggak tahu. Yang lain? Tolong ulang, Pak. Apa, Pak? Komponen laporan perubahan ekuitas. Model, Terus? laba, Ya, prive, ya. penambahan modal. Tadi modal akhir. Udah Ini Pak. ngomong siapa sih, Rindang ya? Rindang apa Adeliana? Rindang. Oh, Rindang. Ya. Apalagi, Rindang? Pak. Apalagi, Rindang? Apa, Pak? Kan isinya Komponennya. modal awal. Terus? Isinya modal awal. Laba. Drive. Dikurangin Yeah. drive. Dan akhirnya kenaikan modal ditambah modal awal. Akhirnya modal akhir. Ya, betul ya. Kenaikan modal. Jadi komponennya itu ada. Komponennya ada beberapa. Yang pertama adalah modal awal. Modal awal ini kita ambil dari neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, dari modal tersebut kemudian kita masukkan laba atau rugi bersih yang kita dapatkan melalui laporan laba rugi. Ya. Setelah kita mendapatkan laporan laba rugi, maksudnya mendapatkan saldo laba atau rugi perusahaan melalui laporan laba rugi, kemudian kita ambil juga saldo prive dari neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, kemudian dari laba dikurangi prive, itu apakah positif atau menambah ataupun negatif atau mengurangi modal. Ini bisa terjadi ya, bisa menambah modal ataupun bisa mengurangi modal. Nah, barulah modal awal ditambah atau dikurangi kalkulasi antara laba dan prive tadi. Maka didapatkan modal akhir. Seperti itu ya. Oke. Sampai sejauh ini apakah ada yang ditanyakan untuk presentasi yang tadi sudah dijelaskan? Bertanya boleh ya, tapi jangan mengulang penjelasan. Pak, saya mau tanya. Boleh, Adeliana. Yang di PayPal kotor, yang kemarin itu, pendapatan diterima di muka tuh di luar usaha atau di usahanya? Baik, pertanyaan yang bagus karena ini sempat ditanyakan beberapa anak juga ya.
Jadi pendapatan diterima di muka, teman-teman semuanya, pendapatan diterima di muka itu masuk ke akun nomor berapa? Nomor 2. Nah, akun nomor 2 itu akun apa? Akun nomor 2 akun apa? Pendapatan. Utang. Utang, Mbak. Ya, akun utang ya, atau akun liabilitas. Berarti pendapatan diterima di muka itu merupakan liabilitas, bukan merupakan pendapatan di luar usaha. Kenapa? Karena analoginya seperti ini. Ketika perusahaan teman-teman mendapatkan uang muka, misal ada pelanggan ya, pelanggan, kemudian langganan servis, karena kemarin bengkel ya, langganan servis selama 1 tahun misalkan. Nah, langganan servis tersebut bayarnya di awal. Di awal misalkan bayarnya di tanggal 1 April misalkan. Di tanggal 1 April. Nah, maka itu dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Karena itu merupakan uang muka dan tidak boleh kita langsung mengakuinya sebagai pendapatan jasa. Jadi harus diakui secara bertahap, tidak secara sekaligus seperti itu. Makanya diakui sebagai utang atau liabilitas. Nah, nanti di jurnal penyesuaiannya, nanti di akhir periode, nanti disesuaikan seberapa bulan yang sudah dibayarkan, maksudnya seberapa bulan yang sudah dipakai pelanggan untuk servis, itu yang disesuaikan. Karena menggunakan pendekatan neraca. Seperti itu. Di jurnal penyesuaian sudah diajarkan belum? Pendekatan neraca, pendekatan laba rugi? Sudah ya? Ya, seperti itu. Jadi, untuk adeliannya, jadi pendapatan diterima di muka itu masuknya ke liabilitas atau masuk ke neraca. Jadi bukan merupakan pendapatan di luar usaha. Seperti itu ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi? Jika tidak, kita lanjut ke laporan keuangan yang selanjutnya. Tadi sudah sampai laporan perubahan ekuitas ya. Nah, selanjutnya kita ke laporan posisi keuangan. Oke. Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Menjelaskan. Jangan membacakan ya. Siapa? Fitria Lulu. Oke, Fitria Lulu. Laporan posisi keuangan atau laporan neraca merupakan laporan yang wajib disusun oleh suatu ekuitas bisnis atau perusahaan. Iya, langsung saja pengertiannya apa? Neraca merupakan laporan yang wajib disusun oleh suatu entitas perusahaan untuk menggambarkan kekayaan atau aktiva, kewajiban atau hutang, dan ekuitas atau modal di akhir periode akuntansi perusahaan yang sebenarnya. Betul sekali, Fitria Lulu. Terima kasih. Betul yang dikatakan Fitria Lulu bahwa laporan posisi keuangan atau neraca itu menggambarkan posisi keuangan yang terdiri dari kekayaan atau aset, kemudian liabilitas, dan juga ekuitas pada saat tertentu di akhir periode. Pada saat tertentu, ingat ya. Jadi nanti di format laporannya juga per tanggal berapa seperti itu. Tidak dalam satu periode, tidak dalam suatu periode, tapi dalam saat tertentu saja. Nah, untuk komponennya kita sudah tahu tadi dari pengertiannya ada aset. Ya, betul. Ada aset. Kemudian ada liabilitas atau kewajiban dan modal atau ekuitas. Nah, teman-teman juga sudah mempelajari ya di akuntansi keuangan berkaitan dengan aset, kemudian komponen-komponen aset apa saja, liabilitas, seperti itu.
Iya. Jangan. Oke. Sudah ya? Iya, Pak. Tadi sampai apa lupa jadi? Sampai laporan posisi keuangan. Ya, laporan posisi keuangan komponennya tadi ya. Aset, kewajiban, sama ekuitas. Nah, Modal. bentuknya ada 2. Apa itu bentuknya? Dan ada yang bisa menjelaskan bagaimana perbedaan antara bentuk laporan posisi keuangan? Ayo kameranya bisa di-on kan ya? Halo, bagaimana? Ya, saya jawab saja deh. Jadi bentuknya ada 2, staffel dan scontro. Perbedaannya untuk staffel itu dicatat secara memanjang dari atas sampai bawah. Jadi nanti posisinya aset, kemudian turun liabilitas dan ekuitas. Sedangkan scontro itu menyamping atau kiri kanan. Jadi nulisnya nanti kiri itu aset, kemudian kanan nanti pasifa atau liabilitas dan ekuitas. Nanti ketika dijumlah, maka hasilnya akan balance. Itu ya. Pak, saya mau tahu bentuknya staffel sama scontro, Pak. Ya, ini di PowerPoint selanjutnya ini ada. Ya, makasih, Pak. Oke, ini untuk scontro atau bentuk sebelah menyebelah. Kelihatan ya? Kelihatan. Oke, ini kiri kanan, aset, liabilitas, ekuitas. Kemudian ini bentuk staffel. Bentuk atas bawah. Jadi asetnya ada di atas, kemudian liabilitas dan ekuitas ada di bawah. Dipahami? Sejauh ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke laporan arus? Lanjut. Lanjut ya. Nah, untuk arus kas kita hanya akan mempelajari ininya saja, tidak akan berlatih nanti ya. Untuk laporan arus kas, perlu teman-teman ketahui, laporan arus kas ini merupakan laporan yang menunjukkan arus kas masuk ataupun arus kas keluar pada sebuah perusahaan jasa pada suatu periode tertentu. Nah, arus kas ini dibedakan menjadi beberapa aktivitas atau istilahnya arus kas masuk dan keluar itu ada pada 3 aktivitas perusahaan. Yang mana ada 3, yang pertama aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, dan juga aktivitas pembiayaan atau pendanaan. Ya. Ya, ada yang bisa menjelaskan aktivitas operasi itu seperti apa, kemudian aktivitas investasi dan juga aktivitas pendanaan? Kita masih belum paham. Masih belum paham ya? Ya nggak apa-apa, saya jelaskan dulu. Untuk aktivitas operasi ini berkaitan langsung dengan usaha dari perusahaan jasa. Misalkan tadi bengkel ya. Berarti aktivitas operasinya apa? Pendapatan jasa. Ya. Kas masuknya berarti dari pendapatan jasa, pendapatan atas jasa servis atau jasa reparasi yang diberikan kepada pelanggan. Kemudian arus kas keluarnya dari mana? Dari beban-beban yang dikeluarkan untuk operasional. Misalkan beban gaji, beban perlengkapan, dan sebagainya. Kemudian aktivitas investasi, berarti aktivitas investasi ini merupakan aktivitas keluar masuknya kas yang berasal dari kegiatan investasi. Misalkan kegiatan investasi seperti apa? Membeli aset tetap,
Penjualan. Ya, pembelian aset tetap. Itu Penjualan. termasuk ke dalam kegiatan investasi atau memperoleh saham. Misalnya kita menerbitkan saham dan mendapatkan pendanaan dari saham tersebut. Kemudian yang ketiga ada aktivitas pendanaan atau aktivitas pembiayaan. Nah, namanya saja pendanaan berarti arus kas yang masuk atau keluar itu berasal dari kegiatan pendanaan dari perusahaan jasa tersebut. Misalkan dalam sebuah perusahaan tentunya untuk menjalankan perusahaan tentunya membutuhkan dana kan, membutuhkan membutuhkan pendanaan, baik melalui modal kita sendiri ataupun melalui hutang. Bisa saja misalkan hutang bank gitu ya. Misalkan kita mau buka bengkel, kemudian kita utang bank untuk modal kita membeli aset seperti itu, membeli perlengkapan dan sebagainya. Nah, itu masuknya ke sana, arus keluar masuknya di sana. Misalkan kita mengambil utang bank, maka arus kas masuknya dari utang bank. Kemudian kita membayar utang bank, juga arus kas keluarnya dari sana. Seperti itu. Bisa dipahami ya, untuk arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, aktivitas pendanaan, dan juga aktivitas investasi. Baik, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke latihan soal? Apakah sudah cukup? Sudah cukup ya? Baik, kita lanjut ke latihan soal kita. Silakan bisa disiapkan buku dan juga alat tulis. Ini saya tampilkan untuk soalnya yang kemarin. Kemarin sudah saya kasihkan soalnya kan ya? Soal kasusnya. Sudah. Nah, itu bisa teman-teman buka kembali atau bisa menonton lewat ini. Saya buka. Bentar. Oke. Nah, ini neraca saldo setelah penyesuaian. Ingat. Neraca saldonya setelah penyesuaian. Jadi kelihatan ya? Pecah kelihatan. Kalau tidak terlihat bisa di zoom sendiri ya. Oke. Neraca saldo setelah penyesuaian per 31 Desember 2018. Ada akun kas sampai beban. Silakan teman-teman, kita kasih waktu 5 menit untuk membuat laporan laba rugi multiple step. Ya. Oke, silakan. Saya juga akan membuat nanti. Udah. Atau kemarin ada yang sudah mengerjakan? Sudah. Keren. Sudah, tapi belum selesai, Pak. Oke, saya kasih waktu 5 menit saja ya, sampai 11:15. Teman-teman bisa membuat terlebih dahulu. Ini ya. Bagaimana Fitria? Pak Fitria nggak ngomong kok. Oh, nggak ngomong. Kirain tadi ngomong. Heni Pak yang ngomong Pak. Ya. Hani ngomong apa? Kotanya habis Pak, tinggal 2 KB Pak. Bagaimana? Kotanya habis. Oh gitu. Emang kuota Kemendikbud nggak ini ya? Nggak dapat atau bagaimana? Kayaknya jam Sampai jam berapa sih, Pak? Ini habis latihan soal nanti selesai kok. Iya Pak.
Ya, kalau dari teman-teman cepat nanti kita juga cepat. Ya. Wih, berisik banget. Oke, yuk Oh, berarti 5 dikerjakan. menit lagi ya? Oke, sampai 11.15 saya tunggu. Oke, oke. Ayo yang tidak berkepentingan untuk bicara bisa dimatikan saja ya, supaya Iya, tidak Pak. berisik. Pak, tanya beban Ya, gaji, silahkan. beban perlengkapan, beban penyusutan, beban listrik itu kan masuknya di Ini yang nanya siapa operasional namanya? atau apa ya? Rindang, Pak. Rindang kok Ini pindah-pindah sih? Ini Pak, maksudnya HP-nya lagi itu apa? Error. Oh iya iya. Kalau masuk tapi kok susah, Pak. Oke, gimana tadi pertanyaannya? Itu loh, Pak, kan Bentar, Pak, saya mikir dulu, Pak. Mau naik gimana, Pak? Beban penyusutan, beban listrik gitu tuh masuknya di administrasi, Pak. Atau operasional, Pak. Operasional. Gimana sih? Operasional, Pak. Iya. Oh, ya, Pak, ya. Ya, makasih, Pak. Beban usaha maksudnya ya berhubungan dengan usaha yang ini. Oke, 1 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Sabar, Pak. Sabar kok. Ini cuma mengingatkan saja. Oke, nanti yang sudah selesai, salah satu bisa minta tolong untuk mendiktekan, kita kerjakan bersama-sama. Nanti saya ketikkan melalui Word gitu ya. Iya, Pak. Oke, selain tadi yang sudah berbicara, yang belum berbicara bisa mengambil kesempatan untuk berbicara gitu ya. Oke, nanti ngasih tahu aja kalau nanti terakhir akan ada presensi dan juga kuis. Jadi teman-teman harapannya kalau mengikuti dari awal, insya Allah nanti bisa mengerjakan kuis dengan baik. Kalau belum, nanti video ini akan saya upload di YouTube. Nanti teman-teman bisa menonton ulang serta mengerjakan kuis yang akan saya bagikan nanti linknya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Karena sudah 11.15, kita lanjut pada pembuatan atau penyusunan laporan laba rugi. Oke, siapa yang mau membacakan hasilnya? Ada yang membacakan hasilnya? Salah satu? Belum selesai, Pak. Oh, belum selesai. Atau ada yang sudah selesai? Belum. Belum ya? Belum Oke. selesai, Pak. Oke, bisa dihentikan. Bisa teman-teman lihat share screen saya. Nah, ini sudah ada laporan laba rugi. Sofi Salon ya. Sofi Salon, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018. Karena laporan laba rugi ini dicatat untuk periode, untuk satu periode. Jadi dari 1 Januari misalkan ya, 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, karena bentuknya multiple step, maka dibedakan antara kegiatan usaha serta kegiatan di luar usaha. Nah, dalam hal ini kita catat pendapatan usaha terlebih dahulu. Pendapatan usaha yang meliputi pendapatan jasa. Pendapatan jasa ada berapa? Boleh dibacakan?
45.680.000. Kemudian kita catat beban usaha yang mana terdiri atas beban gaji dan upah, beban perlengkapan, beban penyusutan, dan beban listrik, air, dan telepon. Kemudian kita jumlahkan. Boleh dibacakan? Pendapatan Beban gaji. beban gajinya 12.600.000. 100. Perlengkapan 8.500.000. Penyusutan 17.500.000. Beban listrik, air, dan telepon 4.750.000. 50. Ini siapa yang ngomong ya? Kopong loh ini. Dijumlahkan 33.350.000. 350 ya. Pak. Bener gak sih, Pak? Benar ya? Yeah. Labanya berapa? Labanya 12.330.000. 12 juta 330. 330. Bentar. Kemudian pendapatan di luar usaha yang meliputi pendapatan sewa dan juga pendapatan Bunga. bunga. Ini kayaknya tadi ada kesalahan deh jumlahnya. Ya, nggak tahu, Pak. 43 350 kan ya? Iya. Maaf ya, Pak. Siapa tadi yang jumlahin? Anissa, Pak. Ya. Anissa. 2 berarti laba usahanya berarti 2 juta. 22. Jadi 20. Iya, 2.350.000. 2 juta. Karena bebannya 43 juta. Gitu ya. 2.330.000. Kemudian kita beralih pada pendapatan sewa. Pendapatan sewa berapa? 12 sampai. Pendapatan bunga 1 juta. Oke, tadi. Gue ki suara foto lo. Juta 235. Jumlahnya 13 235. 235. 13 235. Beban di luar usaha ada beban bunga. Bunga berapa? 35.000. Nah, pendapatan di luar usaha dikurangi beban di luar usaha. Maka labanya tambahkan ya. 12 juta 860. 12.860.000. Maka laba bersihnya berarti kita tambahkan dari laba usaha ditambah dengan laba di luar usaha. Totalnya 15 juta 190. ya, 16 juta 190.000 rupiah. Ya. Formatnya seperti ini ya. Ya. Pendapatan usaha, kemudian Oke, belum kita beranjak ke laporan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut ya. 5 menit untuk membuat laporan perubahan ekuitas. Sudah selesai, Pak. Silakan. Kalau kalian aku tidak
Nanti setelah kalian dilanjutkan, kalau sudah membuat perubahan ekuitas, lanjut langsung buat neraca ya. Langsung buat laporan posisi keuangan untuk mempersingkat waktu. Sudah Pak saya Pak. Sudah Pak. Indang sudah Pak. Ya. Ini teman-temannya biar latihan dulu. Indang Pak. Pak. Indang Pak. Ya, gimana? Oh, Ridang. Udah. Ya. Udah. Oke. Kita laporan perubahan ekuitas dulu ya. Teman-temannya bisa memperhatikan ke layar. Ayo, Ridang. Modal awal. Bentar Pak, ini kok nggak kelihatan ya Pak? Itu nama-namanya Pak. Sudah kelihatan belum? Nama simpan. Presentasinya sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Modal awal. Saya ngomong ya Pak. Iya, silahkan. Itu modal awal Sinti 300 juta. Laba bersihnya 15 juta 190. 190. Udah. Maaf Pak. Price-nya 1.500.000. Kemudian laba dikurangi price. Hasilnya Ya dikurangi 1.500.000. Jadinya 13.690.000. oke. Kemudian Dan modal akhirnya berarti modal akhirnya 313.690.000. bisa dipahami teman-teman. 313.690.000. Ya. Bisa dipahami ya? Ya, jadi modal awal, kemudian laba bersih kita ambil tadi dari laporan laba rugi. Kemudian dikurangi dengan price sebesar yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian. Kemudian didapatkan setelah dikalkulasi apakah menambah modal ataupun mengurangi modal. Nah, pas ini menambah modal 13 juta. Kalau yang kemarin, teman-teman sudah mengerjakan itu menambah modal atau mengurangi modal? Menambah. Yang kemarin? Yang kemarin menurun. Ya, menurun ya. Betul. Yang kemarin Yang mengurangi kemarin modal menurun, Pak. karena ya price-nya terlalu besar ya. Nah, betul. Jadi ini modal akhirnya kita dapatkan 313.690. Kemudian untuk yang neraca, laporan posisi keuangan udah juga ya. Kalau nanti bisa ini ya, bisa dipahami. Apa Pak? Sama. Ya. Insya Allah nanti bisa dipahami bareng-bareng ya. Bismillah. Coba selain Rindang ada yang mau menjelaskan posisi keuangan nggak? Ayo. Tidak. Oke, saya jelaskan saja ya. Ya, kalian juga buat dulu. 5 menit ya. Bentuknya stafel aja. Oke, ini yang tadi laporan laba rugi dan juga perubahan ekuitas.
Nah, nanti tinggal kita buat laporan posisi keuangan. Bagaimana? Amanda sudah atau Vinda? Belum selesai, Pak. Belum selesai ya? Oke, saya tunggu 5 menit bisa membuat laporan posisi keuangan. Soalnya nggak muncul di sini. Ada adiknya. Bapak. Nggak apa-apa. 10.800.000. Ini siapa yang tidak masuk ke room? Iya sayang. Seva. Aku Yuding. Katanya kenapa? Tidur, Pak. Itu tadi kan WA. Kalanya ada di mana? Benar, Mbak. Oper-operan. Speakernya dimatiin aja dulu. Salah satu. Katanya Seva itu Pak, kepalanya pusing, makanya dia buka YouTube gitu Pak. Oh iya. Dia WA saya lagi. Oke. Kedengaran kan. Bagaimana? Ada yang sudah posisi keuangan? Nah. Ayo kameranya di on. Udah Pak. Selain Rindang. Rindang terus. Ini Nabila Pak. Oh Nabila, oke. Maaf. Ayo Nabila, bisa. 800.000. Suaranya terlalu kecil, bisa dikeraskan lagi. Kasnya. Bentar. Belum Dengar muncul. nggak Pak? Dengar nggak Pak? Tadi enggak kedengeran. Belum muncul lagi. Kasnya 40.800.000. Ya, terus Piutangnya 15.600.000. betul. Perlengkapan 14 juta. Peralatan 25.500.000. Dengar Pak? Ya di stop dulu ya. Kita dengar aja dulu. Wes Pak. Gimana? Pak Azan Pak. Azan. Ya, dulu ya. Oke, mungkin sebelum kita ini, saya jelaskan saja ya, supaya lebih efisien waktu. Ayo dimatikan. Untuk laporan posisi keuangan, ini kita bedakan ya antara aset lancar, kemudian aset tetap, kemudian ada utang lancar juga, dan juga modal. Nah, di sini kita melihat ada aset, kemudian aset lancar yang meliputi kas, piutang usaha, kemudian perlengkapan, kemudian di total hasilnya Rp70.400.000. Sedangkan aset tetapnya peralatan, akumulasi penyusunan peralatan, gedung, dan juga akumulasi penyusunan gedung. Jumlahnya segini, di total Rp894.000. Kemudian liabilitas dan ekuitas. Bisa dipahami ya?
Halo? Iya Pak, insya Allah Iya, Pak. bisa Oke, dipahami. nanti insya Allah akan saya share untuk hasil jawabannya biar dipelajari sama semuanya. Kita akhiri saja pertemuan kita pada pagi menjelang siang ini karena sudah azan zuhur. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Jangan lupa nanti gitu ya, nanti isi presensi sekaligus mengerjakan kuis karena dalam presensi itu nanti ada kuisnya, gitu ya. Iya Pak. Linknya, ini linknya. Saya ucapkan terima kasih Iya, yang Pak. sebesar-besarnya untuk teman semuanya. Ada pertanyaan Sama-sama, nanti Pak. bisa ada pertanyaan nanti bisa disampaikan melalui grup mata pelajaran. Begitu? Ya, kita tutup kita di hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Doa selesai, saya ucapkan terima kasih. Sebelum kita beranjak langkah, kita bisa foto bersama terlebih dahulu ya. Bentar saja, boleh minta untuk open kamera. On cam nanti bisa kita ambil fotonya. Sekarang, Pak. Ya sekarang. Ya, Okta. Udah siap? 1, 2, Apa toh Pak? Suruh apa toh Pak ini Pak? foto. Foto ban. Oh, Ada, Pak. Oh, foto. Yuk cepat. tuh ayu kabeh yo. Petoro do. Pak. Lagi ya. Pak sampai. Ini Pak, Bisa, Pak. Belum, Pak. satu lagi. Udah, Pak. Belum, Pak. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mirip dalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.